training, focusing on my sport. It was my passion since I was a big injury when I was 16. เนื่องจากว่าฟีฟ่าคองเกรสที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยเนี่ยก็จะมีแต่ละทวีปก็จะมีการประชุมนะคะ Wah, ini jelas bisa menggemparkan Asia dan Eropa. Tepat tadi malam, begini pengakuan jujur dan mengejutkan Madam Pang dan legenda timnas Jerman Michael Ballack usai timnas Indonesia U17 berhasil kalahkan Jerman U17 di perebutan juara 3 Piala Dunia U17 2025 dengan skor 3-0 lewat 2 gol Evandra Florasta di menit ke-21 dan 43 serta Fadli Arbeto di menit ke-80. Bahkan Indonesia sempat dicurangin wasit yang pernah rugikan timnas Indonesia. Benarkah? Yes, alhamdulillah, kabar gembira. Sandy Walsh dan Pratama Arhan akhirnya catat rekor sensasional untuk pecinta timnas Indonesia. Sampai satu rahasia besar akhirnya terungkap. Wah, kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Nah, ini baru super top Marco Top. Media Belanda bocorkan kejutan soal Giovanni van Bronckhorst yang akan jadi pelatih timnas Indonesia. Apakah sudah tanda tangan kontrak di Inggris bersama ketum PSSI Erick Thohir dengan gaji 10 miliar per bulan dan kontrak 5 tahunkah? Yuk simak video ini sampai selesai. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web fiksi Garuda, tepat hari ini, Indonesia U17 menutup Piala Dunia U17 2025 dengan kemenangan besar 3-0 atas Jerman U17. Mereka tidak hanya meraih prestasi luar biasa, tetapi juga memicu pernyataan mengejutkan dari dua figur berpengaruh, Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Tang, dan legenda Jerman, Michael Ballack. Keduanya memberi komentar yang mengungkapkan keterkejutan dan pengakuan mendalam terhadap kualitas sepak bola yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia U17. Pernyataan pertama datang dari Madam Pang, sosok yang jarang memberikan pujian terbuka kepada Indonesia, terutama di tengah persaingan ketat antara Thailand dan Indonesia di dunia sepak bola Asia Tenggara. Dalam wawancara dengan media ASEAN, Madam Pang membuka diskusi dengan kalimat yang langsung menjadi viral di seluruh Asia Tenggara. Saya harus jujur, Indonesia U17 malam ini telah mengubah batasan sepak bola Asia Tenggara. Apa yang mereka lakukan terhadap Jerman bukan keberuntungan, itu adalah dominasi, dan itu membuat saya tercengang, ungkapnya dengan penuh kekaguman. Madam Pang menjelaskan bahwa Indonesia bukan hanya memenangkan pertandingan, tetapi mereka menyajikan gaya permainan yang lebih matang dan efektif dari yang pernah dilihat sebelumnya. Menurutnya, Indonesia menunjukkan taktik dan disiplin yang lebih mirip dengan tim dari Eropa atau Asia Timur ketimbang Asia Tenggara. Saya menyaksikan seluruh laga, 2 gol dianulir, kartu merah kontroversial. Di kondisi seperti itu, sebagian besar tim Asia Tenggara akan runtuh, tapi Indonesia tidak. Mereka tetap fokus, tetap kompak, dan bahkan menjadi lebih berbahaya. Itu kualitas tim Eropa atau Asia Timur, bukan Asia Tenggara. Pujian dari Madam Pang tidak hanya tertuju pada performa individu pemain, tetapi juga pada kualitas taktik yang ditampilkan oleh pelatih Nova Arianto. Ia memuji strategi counter-attack yang cepat dan disiplin yang mampu membuat Jerman terkejut dan kehilangan kontrol permainan. Jika Indonesia menjaga ritme ini, Asia Tenggara harus siap menyaksikan perubahan poros kekuatan. Mereka berpotensi menjadi negara pertama dari kawasan ini yang menembus standar dunia. Kita harus mengakui itu, bahkan jika kita adalah rival mereka,
tambah Madampang dengan penuh ketulusan. Pernyataan ini tentu saja mengguncang banyak pihak, terutama di Thailand yang selama ini menjadikan Indonesia sebagai rival terkuat di kawasan. Namun, Madampang jelas mengakui bahwa malam itu Indonesia telah menunjukkan kualitas yang tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Laga yang berlangsung panas sejak awal ini tidak lepas dari kontroversi wasit asal Oman, Ahmad Al-Kaf. 2 gol Indonesia di babak pertama dianulir dengan alasan offside dan pelanggaran dalam build-up yang dianggap tidak jelas. Tekanan makin berat ketika Kapten Indonesia, Putu Panji, di kartu merah setelah pemain Jerman terlihat melakukan aksi diving. Momen itu langsung memicu kemarahan pemain dan ofisial di kubu Garuda Muda. Namun, alih-alih terpuruk, Indonesia justru tampil lebih solid, seolah menemukan energi baru setelah merasa diperlakukan tidak adil. Dengan formasi 3-4-3 dan skema counter attack cepat ala Shin Tae-yong yang dikembangkan lagi oleh Nova Arianto, Indonesia menunjukkan disiplin dan efisiensi luar biasa. Transisi cepat yang dibangun lini tengah membuat Jerman kesulitan mengalirkan bola. Ketika Evandra mencetak gol pertama, ribuan supporter Indonesia bersorak seakan melupakan semua keputusan wasit yang merugikan mereka. Gol keduanya beberapa menit sebelum jeda mempertegas dominasi Indonesia di tengah tekanan psikologis. Sementara Jerman mencoba bangkit di babak kedua, pertahanan Indonesia tampil kokoh. Bahkan dengan 1 pemain lebih sedikit, para pemain Garuda Muda bermain seolah memiliki 12 pemain di lapangan. Serangan balik Indonesia kembali membuahkan hasil ketika Fadli Arbeto mencetak gol ketiga, memastikan kemenangan 3-0 yang membuat publik sepak bola dunia tercengang. Namun, kontroversi tidak berhenti saat peluit panjang berbunyi. Beberapa pemain Jerman terlihat mendatangi wasit Ahmad Al-Kaf dengan ekspresi marah. Dalam narasi fiksi ini, desas-desus di tribun mengatakan bahwa mereka kecewa karena janji tertentu tidak dipenuhi sang wasit. Aparat keamanan pun harus turun tangan untuk menenangkan situasi. Komentar yang lebih mengejutkan datang dari Michael Ballack, legenda sepak bola Jerman yang hadir sebagai analis tamu dalam tayangan pasca pertandingan di media Jerman. Ballack yang dikenal dengan analisis tajamnya dan reputasi sebagai mantan kapten timnas Jerman tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya setelah menyaksikan permainan Indonesia. Saya tidak pernah menyangka akan mengatakan ini. Indonesia membuat Jerman terlihat seperti tim yang tidak siap. Mereka lebih cepat, lebih tajam, lebih agresif. Mereka menghancurkan Jerman baik secara mental maupun taktik, ujar Ballack dengan nada serius. Ballack menjelaskan bahwa Indonesia tidak hanya menang, tetapi mereka mengalahkan Jerman dengan cara yang tidak terduga. Kecepatan transisi Indonesia yang telah dikembangkan dengan baik oleh pelatih Nova Arianto membuat Jerman kesulitan mengontrol permainan. Ballack menilai bahwa tim muda Garuda menunjukkan penguasaan taktik yang sangat modern dan sangat berbeda dari apa yang biasanya kita lihat dari tim Asia Tenggara. Ballack menilai bahwa Jerman tidak mengantisipasi intensitas Indonesia. Counter attack mereka bukan tipe Asia Tenggara yang biasanya mengandalkan kecepatan saja. Ini lebih kompleks, melibatkan blok bertahan rapi, distribusi bola cepat, dan pergerakan tanpa bola yang sangat modern. Tambahnya, Ballack bahkan membandingkan permainan Indonesia dengan tim-tim besar dunia yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kualitas permainan yang lebih tinggi daripada yang diperkirakan banyak orang. Saya melihat elemen Kroasia dalam build-up mereka, Jepang dalam kedisiplinan, dan sedikit sentuhan Amerika Selatan dalam kreativitas individu. Ini campuran yang berbahaya bagi siapa saja, bahkan bagi Jerman.
Taktik Indonesia yang dipertahankan oleh pelatih Nova Arianto juga mendapat pujian dari Balak. Keputusan untuk tetap menggunakan formasi 3-4-3 meskipun kehilangan satu pemain menunjukkan keberanian dan kepercayaan diri yang sangat jarang terlihat pada tim muda. Tidak banyak pelatih yang berani mempertahankan bentuk serangan ketika kehilangan pemain. Tapi Nova melakukan itu, dan itu menekan Jerman. Mereka tidak menyangka Indonesia masih berani menyerang dengan 10 pemain. Itu menghancurkan moral mereka, jelas Balak. Selain itu, Balak juga memberikan pujian khusus untuk Evandra Florasta, pencetak 2 gol dalam pertandingan tersebut. Ia menyebut penampilan Florasta sangat luar biasa, dengan menyebut pemain muda Indonesia tersebut bermain lebih matang dari usianya. Anak itu luar biasa. 2 golnya bukan hanya soal penyelesaian, tapi soal keberanian mengambil keputusan cepat. Dia bermain seperti pemain 23 tahun, bukan 17 tahun, ungkap Balak. Mengakhiri komentarnya, Balak memberikan pernyataan yang menjadi highlight dari seluruh wawancara tersebut. Kemenangan ini bukan kejutan, ini pesan. Indonesia datang bukan untuk menjadi pelengkap, tetapi untuk menjadi ancaman, tutupnya. Pernyataan mengejutkan dari 2 sosok besar tersebut, Madam Pang dan Michael Balak, menegaskan bahwa Indonesia U17 telah berhasil mengukir nama mereka di kancah sepak bola dunia. Kemenangan 3-0 atas Jerman bukan hanya tentang meraih peringkat ketiga Piala Dunia U17 tahun 2025, tetapi juga tentang menunjukkan kepada dunia bahwa sepak bola Indonesia telah berkembang pesat dan siap bersaing di level tertinggi. Pujian dari Madam Pang yang selama ini dikenal sebagai tokoh yang sangat kompetitif terhadap Indonesia, serta pengakuan dari Michael Balak yang mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadi ancaman bagi tim-tim besar dunia, membuktikan bahwa Garuda Muda bukan hanya sebuah kebetulan semata. Bagi Indonesia, kemenangan ini adalah bukti bahwa mereka telah melakukan perjalanan panjang dalam mengembangkan sepak bola. Dengan pemain-pemain seperti Evandra Florasta, Fadli Arbeto, dan para pemain lainnya yang tampil luar biasa di turnamen ini, Indonesia kini berdiri sejajar dengan kekuatan besar sepak bola dunia. Dengan kemenangan ini, Indonesia bukan hanya mengamankan posisi ketiga, tetapi juga menciptakan gelombang perubahan yang tidak hanya dilihat oleh Asia Tenggara, tetapi juga oleh dunia sepak bola. Sebuah momen bersejarah yang menunjukkan bahwa masa depan sepak bola Indonesia kini berada di jalur yang sangat menjanjikan. SEA Games 2025 di Thailand, dinamika mengejutkan muncul dan ikut mengubah peta persaingan timnas Indonesia U22. Komite Olimpiade Nasional Kamboja (NOCC) memutuskan mundur dari 8 cabang olahraga. Secara resmi, keputusan itu disebut terkait alasan keamanan demi melindungi atlet dan staf. Namun, laporan dari @theasianball menyebut penarikan tersebut juga dipicu memanasnya hubungan politik antara Kamboja dan tuan rumah Thailand. Keputusan ini berdampak langsung pada cabur sepak bola putra. Kamboja yang semula berada di grup A bersama Thailand dan Timor Leste membuat grup tersebut bolong 1 slot. Panitia pun merombak komposisi grup dengan memindahkan Singapura, satu-satunya tim pot 4 dalam drawing awal, dari grup C ke grup A. Hasilnya, grup A kini dihuni Thailand, Timor Leste, dan Singapura, sementara grup C milik Indonesia hanya menyisakan Filipina dan Myanmar. Perubahan ini membawa keuntungan untuk skuad Garuda Muda asuhan Indra Syafri. Laga pembuka melawan Singapura pada 5 Desember 2025 resmi dibatalkan, memberi Indonesia waktu persiapan lebih panjang. Jumlah pertandingan Indonesia di fase grup pun berkurang dari 3 menjadi 2. Timnas Indonesia U22 akan memulai perjalanan mereka di SEA Games pada 8 Desember 2025 menghadapi Filipina, disusul duel melawan Myanmar pada 12 Desember 2025 dengan format yang hanya meloloskan juara grup dan 1 runner-up terbaik ke semifinal. Indonesia diharapkan bisa mengunci posisi puncak grup C dan mengamankan tiket 4 besar.
Media Belanda turut menyoroti rumor yang mengaitkan Giovanni van Bronckhorst dengan kursi pelatih timnas Indonesia. Menurut laporan Football Primer yang dikutip tv1news.com, hingga kini belum ada komunikasi apapun antara PSSI dan mantan kapten timnas Belanda tersebut. Sumber dekat Van Bronckhorst menyebut belum ada kontak antara tangan kanan slot itu dengan PSSI, tulis Football Primer. Media tersebut bahkan menegaskan bahwa ketertarikan Indonesia pun belum tentu mendapat respons positif dari Giovanni. Belum jelas bagaimana Van Bronckhorst menanggapi minat tersebut, tambah laporan itu. Nama Giovanni memang santer dihubungkan dengan timnas Indonesia bukan hanya karena rekam jejaknya yang mentereng di dunia kepelatihan, tetapi juga karena latar belakangnya sebagai keturunan Indonesia dari kedua orang tuanya. Faktor yang disebut dapat menjadi dorongan tersendiri baginya. Meski demikian, belum ada kepastian apapun soal peluangnya menukangi Garuda. Saat ini, Van Bronckhorst tengah memegang posisi penting sebagai asisten pelatih Liverpool. Situasi di klub makin menarik setelah Arne Slot dipecat, memunculkan spekulasi apakah Giovanni akan ikut tersingkir atau justru naik jabatan. Dua penggawa timnas Indonesia, Sandy Walsh dan Pratama Arhan, tampil kompak sebagai starter dalam lanjutan Liga Thailand pada Minggu 30 November 2025. Keduanya turun sejak menit awal bersama klub masing-masing, Walsh di Buriram United dan Arhan di Bangkok United. Sementara itu, Shane Patinama absen karena cedera, sehingga Buriram hanya diperkuat Walsh. Pada laga pertama, Bangkok United sukses membawa pulang 1 poin dari markas Sukhothai. Arhan tampil solid selama 89 menit dan membantu timnya menutup pertandingan dengan hasil imbang 0-0. Hasil tersebut membuat Bangkok United tetap berada di posisi kedua klasemen dengan 25 poin. Di partai lain, Sandy Walsh menjadi salah satu kunci kemenangan Buriram United atas Ratchaburi FC. Buriram menang 2-0 dan Walsh mencatat 1 assist serta bermain penuh 90 menit. Kemenangan itu semakin mengukuhkan Buriram United di puncak klasemen dengan 31 poin. Hasil pemain Indonesia di Liga Thailand, Sukhothai 0-0 Bangkok United, Pratama Arhan, Buriram United, Sandy Walsh 2-0 Ratchaburi FC. Timnas Indonesia U22 akan menghadapi tantangan besar pada SEA Games 2025 di Thailand Desember mendatang. Skuad asuhan Indra Syafri tergabung di grup C bersama Filipina dan Myanmar. Menariknya, dukungan datang dari pelatih PSM Makassar asal Ceko, Thomas Trucha. Ia mengaku mengikuti perkembangan Garuda Muda termasuk laga uji coba melawan Mali dan menilai Indonesia memiliki potensi besar. Trucha bahkan optimistis Indonesia mampu menjadi juara grup C dan menembus fase selanjutnya. Saya melihat pertandingan mereka saat melawan Mali dan tim ini sangat menarik. Saya yakin mereka bisa menjadi juara grup, ujar pelatih berusia 54 tahun itu. Trucha juga menyoroti 2 pemain PSM yang dipanggil ke Timnas U22, Muhammad Ardiansyah dan Ananda Raihan. Menurutnya, keduanya memiliki kualitas tinggi. Ardiansyah disebut sebagai kiper berbakat yang memberikan dampak besar dalam sesi latihan, sementara Raihan dinilai pekerja keras dengan kemampuan mengolah bola yang bagus. Saya percaya Raihan punya kualitas dan berpeluang masuk starting line up di turnamen ini, kata Trucha.
Jay Itzes menjelma menjadi pilar utama Sassuolo di bawah asuhan Fabio Grosso pada Liga Italia 2025-26. Bek tengah timnas Indonesia itu tampil konsisten meski baru bergabung pada 9 Agustus dari Venezia, bahkan tanpa menjalani pramusim bersama Nero Verdi. Tak heran bila Itzes absen pada laga perdana melawan Napoli. Namun, begitu mendapat kesempatan di pekan kedua kontra Cremonese, pemain 25 tahun itu langsung mengunci posisi starter. Sejak debut tersebut, Itzes tampil dalam 12 pertandingan berurutan tanpa pernah digantikan, menjadikannya bek paling banyak tampil dan menit bermain di skuad Sassuolo. Ia sudah mengoleksi 1080 menit, unggul atas Sebastian Walukiewicz yang berada di urutan kedua dengan 980 menit. Ketangguhan Itzes juga terlihat dari rapinya lini pertahanan Sassuolo yang hanya kebobolan 16 gol dalam 13 laga. Kinerja stabil itu ikut mengantar Sassuolo mengoleksi 17 poin dan bertengger di posisi 10 klasemen. Menariknya, Itzes tetap tampil solid meski rekan duetnya kerap berganti. Tidak terlalu penting bagi saya bermain dengan siapa. Semua bek di sini berkualitas dan saya mengenal mereka dengan baik, ujarnya pada Oktober lalu. Perannya di timnas Indonesia pun serupa, menjadi stopper nomor 1 dalam skema 3 bek dengan berbagai pasangan mulai dari Rizky Ridho, Mees Hilgers, Justin Hubner, Kevin Dix hingga Kelvin Verdonk. Jika terus fit dan terhindar dari sanksi, Itzes berpeluang besar mempertahankan streak bermain penuh hingga akhir musim. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman atau musuh besarmu.